Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, kita mulai ya. Kembali dengan saya di serial baca sejarah, dan hari ini kita akan masuk ke tahun kronologi sejarah ya. Kronologi sejarah tahun 616 Masehi. Dan ini belum masuk ke dalam tahun Hijriah ya, karena ke 616 Masehi itu beberapa tahun sebelum dimulainya Hijrah. Jadi tentu ini belum masuk ke dalam tahun Hijriah. Jadi masih di 616 Masehi. Ada beberapa kejadian yang terjadi di tahun 616 Masehi. Kejadian yang pertama itu datang dari dunia Islam, yaitu hijrah gelombang kedua, hijrah ke Habasyah gelombang kedua. Kemudian peristiwa berikutnya ada 5 ya yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah pengendalian penuh Al-Quds oleh warga Yahudi. Yang kedua, penaklukan Alexandria oleh Kisra II, yaitu Kaisar Persia Sasan. Dan pada saat ini, pada kejadian ini itu menghasilkan tunduknya Mesir ke kerajaan Persia Sasan. Kemudian kejadian yang ketiga yaitu penaklukan Asia Kecil oleh Persia juga, dan ini masih satu rangkaian ekspedisi dengan yang tadi ya, yang penaklukan Alexandria. Sekaligus juga takluknya Chalcedon. Saya tidak tahu bacanya Chalcedon atau Chalcedon atau Salkedon. Ini ada di Konstantinopel, jadi sekaligus juga dicaplok. Kemudian yang keempat, dan pada saat itu belum di bawah Turki ya, Konstantinopel masih ada di bawah kerajaan Bizantium. Kejadian yang keempat yang datang dari luar dunia Islam di tahun 616 Masehi adalah penghancuran kota Sardis di Asia Kecil oleh Persia Sasan. Jadi ini masih satu rangkaian ekspedisi Persia Sasan dan masih nyambung ke dari tahun 615 gitu, ekspedisi yang sama. Kemudian penghancuran kota Sardis di Asia Kecil oleh Persia Sasan termasuk sinagognya. Dan yang kelima adalah Konsili Toledo yang tentu saja diadakan di Toledo. Dan mari kita masuk ke kisah yang pertama atau sejarah yang pertama di rangkaian kronologi sejarah tahun 616 Masehi. Dan sebetulnya ini kan tentang hijrah gelombang kedua ya, hijrah gelombang kedua para sahabat ke Habasyah. Sekarang saya akan membawakan seperti yang kemarin-kemarin itu dari kelengkapan tarikh Munawar Khalil 328 yang khusus tentang hijrah gelombang kedua. Dan justru di hijrah gelombang kedua inilah yang sebetulnya banyak kisah ya yang terjadi, yang menjadi sejarah yang cukup diingat terutama oleh kaum muslimin. Dan disinilah terjadi dialog-dialog antara pimpinan kaum muslimin di Habasyah, yaitu Ja'far bin Abu Thalib, sekaligus juga kakaknya, saudara sepupunya Rasulullah, kakaknya Ali bin Abi Thalib, dengan Raja Habasyah, juga dengan utusan dari Quraisy yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, yang pada saat itu belum masuk Islam, masih menjadi utusan Quraisy untuk Habasyah, untuk Raja Najasyi ya, merayu Raja Najasyi untuk membalikan para sahabat kepada mereka. 328. Hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kali. Dengan adanya undang-undang pemboikotan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin supaya hijrah lagi ke negeri Habasyah. Beliau bertindak demikian karena sangat sayang kepada umatnya dan tidak sampai hati melihat mereka turut mengalami kesempitan hidup dan kesengsaraan. Oleh karena itu, sebagian besar kaum muslimin menjalankan perintah beliau hijrah ke negeri Habasyah untuk yang kedua kali.
Adapun mereka yang pergi hijrah berjumlah 101 orang, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Yang menjadi kepala rombongan sekaligus sebagai penanggung jawab atas segala sesuatunya yang berkenaan dengan kaum muslimin ini ialah sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini ada catatan kakinya, catatan kaki nomor 111 saya bacakan. Jumlah kaum muslimin yang hijrah menurut riwayat yang lain adalah 102 orang, terdiri atas 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Ini versi yang kedua. Adapun nama-nama mereka itu nanti akan kami tuliskan seorang demi seorang insya Allah menurut riwayat yang masyhur. Kepala rombongan mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kita masuk ke tulisan lagi ya. Ketika itu kaum muslimin yang ada di Yaman mendengar berita bahwa Nabi SAW dan para pengikutnya hijrah ke negeri Habasyah. Oleh karena itu mereka berangkat pula ikut hijrah ke negeri Habasyah. Menurut satu riwayat mereka berjumlah 50 orang dan dikepalai oleh sahabat Abu Musa al-Ansyari. Setelah mereka sampai di negeri Habasyah, mereka lalu mencari Nabi SAW. Tetapi karena beliau tidak turut hijrah, mereka tidak dapat Setelah mereka sampai di negeri Habasyah, mereka lalu mencari Nabi SAW. Tetapi karena beliau tidak turut hijrah, mereka tidak dapat berkehendak Ja'far. Akhirnya mereka berdiam di negeri Habasyah dengan aman dan sejahtera. Ini jadi total para sahabat yang ada di Habasyah itu di gelombang kedua. Di gelombang kedua hijrah kaum muslimin ke Habasyah itu berarti sekitar tidak sampai 200 orang ya. Dan semuanya ketika Ja'far bin Abi Thalib sudah sampai di Habasyah menjadi pimpinan kaum muslimin yang ada di Habasyah tersebut. Nah, karena hijrah ini diketahui oleh kaum Quraisy, kita baca ya yang berikutnya, judul yang berikutnya yaitu utusan Quraisy ke negeri Habasyah. Sesudah kaum musyrikin Quraisy mendengar berita bahwa sebagian besar pengikut-pengikut Nabi SAW telah hijrah ke negeri Habasyah, mereka mengadakan pertemuan kilat untuk merundingkan cara membunuh Nabi SAW. Kemudian dibahas juga bagaimana mengejar kaum muslimin ke negeri Habasyah. Dan disinilah letak kisah-kisah yang dicatat dalam sejarah cukup detail. Kan kalau di hijrah pertama itu yang tercatat oleh sejarahnya itu hanya keberangkatan ya, kemudian diterima dan sudah seperti itu saja. Tapi kalau yang hijrah yang kedua itu ini cukup menuliskan banyak sejarah yang penting, termasuk ini adanya utusan Quraisy kepada Raja Najasyi. Kita lanjutkan dulu ya. Dengan sangat tergesa-gesa pertemuan diadakan, ini pertemuan orang Quraisy diadakan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengutus sekurang-kurangnya 2 orang untuk menyusul ke negeri Habasyah. Utusan ini disuruh menghadap Raja Habasyah untuk memohon kepadanya supaya kaum muslimin diusir dari daerah kekuasaannya. Jadi mereka kayak ngerayu gitulah, melobi. Apalagi memang dikisahkan Amr bin As radhiyallahu anhu yang pada saat itu menjadi utusan kaum Quraisy itu lumayan dekat hubungannya dengan Raja Najasyi. Jadi ini siapa namanya tuh Raja Najasyi itu ya, As-Somah ya, dengan Raja As-Somah secara pribadi gitu. Jadi Amr bin As ini meskipun pada waktu itu belum masuk Islam, jadi ketika belum masuk Islam pun sudah menjadi seorang politikus yang hebat gitu. Jadi beliau itu hubungannya bukan hanya hubungan antar para tetua Quraisy saja, tapi juga hubungan beliau itu dengan raja-raja di luar negeri gitu. Salah satunya adalah Raja As-Somah ini yang pada saat itu menjadi raja di Habasyah. Adapun orang yang ditunjuk menjadi utusan ialah Amr bin As dan Amroh bin Walid.
Nah, tentang Amr bin Walid ini apakah nantinya dia masuk Islam atau tidak, saya belum tahu ya. Tapi kalau Amr bin As ini kan memang sahabat yang namanya itu cukup terkenal gitu ya. Terkenal, menggaung gitu di kalangan para sahabat. Jadi termasuk sahabat yang utama juga beliau ini. Keduanya berasal dari keturunan Quraisy juga. Beberapa hari kemudian, kedua orang utusan ini berangkat ke negeri Habasyah dengan membawa berbagai perhiasan dan pakaian yang mahal harganya untuk dihadiahkan kepada Raja Habasyah dan kepada para pembesar negeri itu. Mereka berharap agar permohonan mereka segera dikabulkan dan kaum muslimin segera terusir dari negeri Habasyah. Jadi saya nggak tahu juga ya, maksudnya orang Quraisy itu ya bingung juga sebetulnya maunya apa gitu. Mereka itu kan memusuhi kaum muslimin. Sebetulnya kalau kaum muslimin sudah keluar ya udah gitu harusnya ya, tapi malah dikejar-kejar dan disuruh untuk dikembalikan gitu. Ya kalau yang kita pahami dari sini berarti keinginan orang Quraisy itu intinya adalah sebetulnya mengembalikan orang-orang Quraisy mengembalikan para sahabat kepada keimanan sebelumnya, kepada menyembah berhala lagi gitu, keluar dari Islam. Keinginan mereka berarti kan seperti itu. Karena kalau sekedar benci dengan keislaman para sahabat, ya sudah mereka keluar dari Mekah, udah atuh jongjon aja gitu ya, biarin aja gitu. Tapi kan tidak seperti itu, sampai jauh-jauh nyusul ke Habasyah, menyeberang laut gitu, sekedar minta para sahabat yang 100 orang lebih ini diminta untuk dikembalikan gitu, karena sudah ada perlindungan dari Raja Najasyi. Tapi secara khusus orang Quraisy mengutus 2 orang, Amr bin As dan Amr bin Walid, untuk meminta agar Raja Habasyah itu mengembalikan kaum muslimin, atau mendeportasi lah bahasa sekarangnya ya, mendeportasi kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasyah agar dikembalikan ke Makkah gitu. Kita masuk ke subjudul berikutnya. Di sini poinnya poin F ya. Perlu saya ingatkan lagi, saya tidak baca dari awal karena yang jadi bahasan kita adalah hijrah para sahabat ke Habasyah gelombang kedua gitu, yang berkaitan dengan kejadian di tahun 616 Masehi. Hasutan kepada Raja Habasyah. Setelah kedua utusan ini sampai di negeri Habasyah, mereka segera menghadap raja seraya bersujud di hadapannya. Setelah dipersilakan duduk di samping raja, mereka kemudian mempersembahkan barang berharga yang mereka bawa dari Mekah. Raja menerima persembahan ini dengan senang hati. Kedua utusan ini kemudian mulai menyatakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Jadi kalau awal-awal biasalah obrolannya itu obrolan ramah tamah lah ya. Mula-mula Amr bin As berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, kedatangan hamba di hadapan tuanku adalah diutus oleh para pembesar dan kepala Quraisy di Mekah untuk memberitahukan kepada tuanku bahwa sebagian orang-orang telah lari dan menyembunyikan diri di di negeri yang ada di bawah kekuasaan tuanku." Itu yang dikatakan oleh siapa tadi teh? Amr bin As ya. Rayuan atau kata-kata bujukan lobby yang diutarakan oleh Amr bin As kepada raja. Intinya apa? Intinya agar para sahabat yang datang ke Habasyah itu bukan orang biasa, mereka itu pelarian gitulah. Ibaratnya kalau kata sekarang apa ya? Orang-orang bersalah lah, orang-orang berdosa, mereka keluar karena ada sesuatu gitu. Lalu Raja Habasyah menjawab, "Di mana mereka menyembunyikan diri? Kami sama sekali belum pernah mendengar." Amr menjawab, "Hamba mendengar bahwa mereka menyembunyikan diri di wilayah negeri tuanku ini." Jadi dari awal sudah memberitakan menyuarakan secara
tersurat mungkin tidak ya, secara letterlock Amr bin As tidak mengatakan mereka orang berdosa gitu. Dia hanya mengatakan mereka adalah orang-orang yang lari. Kalau lari kan nggak mungkin lari dia tidak punya masalah terus lari itu kan biasanya orang yang bermasalah gitu ya. Itu bahasa diplomatis dari seorang Amr bin As. Dan Amr bin As ini memang bahkan nanti setelah beliau menjadi Islam juga beliau adalah politikus yang sangat hebat gitu ya. Bahkan nanti setelah Rasulullah wafat pun beliau terkenal sebagai politikus yang hebat, dan bukan dimulai ketika beliau masuk Islam, tapi dimulai sejak remaja. Dan ya ini bahkan ketika muda sudah menjadi utusan antar negara lah ya, untuk membicarakan masalah yang penting tentang warga negaranya gitu yang pindah ke Habasyah. Kalau sekarang mungkin level apa ya, duta mungkin ya, duta besar mungkin, bahkan menteri luar negeri lah kayaknya. Kalau duta besar itu kan sekedar kayak administrasi dan segala macam. Kalau ini sampai ke melobi gitu ya, dan melobi kemudian meminta agar masyarakat yang diam di situ dideportasi gitu. Dan Amr bin As menjabat ini ketika masih menjadi pembesar Quraisy gitu. Sebelum masuk Islam itu masih usia yang sangat-sangat muda gitu. Raja Habasyah menjawab lagi, apa sebabnya mereka sampai melarikan diri dari tanah tumpah darahnya? Nah ini kan untungnya Raja Habasyah juga pintar. Meskipun Amr bin As mengatakan mereka pelarian loh raja gitu, mereka pelarian dan sembunyi di sini gitu. Nah raja tidak langsung meskipun dari kata-katanya udah pelarian berarti bukan orang baik dong mereka, tapi raja ini langsung tidak langsung kemakan dengan kalimatnya Amr bin As, karena beliau juga seorang raja ya, seorang politikus yang paham dengan bahasa-bahasa politik. Beliau bertanya, memang apa kesalahan dia gitu, memang apa kesalahan mereka sampai harus lari jauh-jauh dari Mekah ke sini, emang dosanya apa gitu. Amr menjawab, adapun kesalahan mereka ialah mereka tidak mau bergaul dengan saudara dan keluarga mereka. Mereka tidak suka memuja dewa-dewa bangsa dan nenek moyang mereka, karena mereka telah mengikuti agama baru. Agama yang tidak diketahui oleh orang-orang tua mereka dan tidak diketahui oleh tuanku juga. Hamba diutus oleh para pembesar dan para kepala Quraisy supaya menghadap kepada tuanku yang mulia dan mengajukan permohonan dengan segala hormat dan khidmat kepada tuanku. Sudi apalah kiranya tuanku titahkan menangkap mereka itu, lalu mengirim mereka kembali dengan perantaraan hamba kepada para pembesar dan para ketua mereka. Atau tuanku usir mereka dari wilayah negeri tuanku, agar mereka itu tidak terus-menerus bertempat tinggal di wilayah negeri tuanku yang aman dan sejahtera ini. Ya tuanku raja, jika mereka tidak diperlakukan demikian, tentu mereka sangat berbahaya bagi agama tuanku yang telah lama tuanku peluk, dan oleh sekalian dan yang sudah lama tuanku peluk dan oleh sekalian orang yang ada di bawah kekuasaan tuanku. Akhirnya mereka itu pun berbahaya juga bagi keamanan kerajaan tuanku yang amat sejahtera ini. Ini ya lobby dari seorang Amr bin As. Jadi intinya dia mengatakan bahwa mereka ini adalah berbahaya, mereka berbahaya buat keluar dari kebiasaan negeri kami, kebiasaan bangsa kami, menentang ya berbeda lah, memilih untuk berbeda dengan kami. Nanti juga dia menyebutkan akibatnya, nanti juga kalau dia dipelihara kalau dilindungi di sini, khawatirnya nanti akan merusak kesejahteraan di sini, akan mengacaukan sama seperti mereka mengacaukan Quraisy gitu, kata Amr bin As. Di judul berikutnya ada Raja Habasyah memanggil kaum muslimin, dan ini tanda yang memperlihatkan bagaimana bijaknya seorang Raja As-Somah ya. Dengan segera Raja Habasyah memerintahkan kepada pembesar-pembesar negara untuk mencari kaum muslimin, dan bila sudah bertemu, raja menyuruhnya datang menghadapnya.
Pada saat itu salah seorang pembesar yang mendengar titah itu datang sembah kepada raja. Ya tuanku, manakala nanti mereka telah tertangkap, sebaiknya lah mereka diserahkan saja kepada tuan-tuan utusan Quraisy ini, karena mereka itulah yang lebih mengetahui tentang keadaan mereka masing-masing. Dan ingat ya, siapa Amr bin As itu ketika datang dia tidak tangan kosong, dia membawa oleh-oleh, jadi melembutkan, disebut melembutkan juga enggak ya, mengusahakan agar hati orang-orang yang dia ajak bicara itu condong kepada dirinya gitu ya. Itu kan manfaat hadiah manfaat hadiah politik dari satu negara ke negara lain gitu ya. Raja menjawab, jadi si tadi yang bilang itu dia sudah kebeli hatinya sama Amr bin As, jadi ya udahlah kasih aja apa yang mereka mau gitu. Tapi raja menjawab, oh tidak begitu. Sebaiknya aku harus tahu dan mengerti lebih dulu tentang keadaan mereka dan duduk perkaranya. Nah, inilah salah satu sebab mengapa Rasulullah SAW meminta para sahabat hijrahnya ke sini, karena beliau tahu kebaikan dan kebijakan seorang Raja As-Samah, dan kebaikan dan kebijakannya itu sudah terkenal di kalangan negara-negara tetangga, bahkan sampai negara yang jauh. Ya sama aja lah dengan kita lah ya. Cuma kalau zaman dulu itu kan beritanya tersebar itu dari mulut ke mulut gitu ya, dari orang-orang yang berdagang ya. Kenapa orang yang berdagang? Karena kan jangkauan mereka luas. Orang-orang yang berdagang ini lintas negara, lintas daerah, lintas suku gitu, sehingga beritanya itu menyebar dengan cepat, dan mereka yang melakukan perjalanan juga dengan cepat untuk berdagang gitu. Sementara kalau sekarang itu kan lewat media. Tapi sama saja berita pada masa sekarang menyebar gitu. Misalnya ada satu negara yang rajanya kayak gimana, pemimpinnya seperti gimana, itu kan nyampai juga ke negara lain. Pada masa itu juga sama, kebijakan, kebaikan seorang Raja As-Samah yang ada di Habasyah itu menyebar ke penjuru negara lain ya, yang terjangkau. Dan Raja As-Samah itu tidak serta-merta langsung, meskipun sudah diberi hadiah, tidak serta-merta mengikuti keinginan Amr bin As, tapi kata beliau memilih untuk terlibat dan ingin tahu gitu, dan harus ikut campur juga gitu, tidak memutuskan untuk berlepas diri, tapi memutuskan untuk ikut campur dalam urusan ini. Meskipun para sahabat ini adalah orang-orang Quraisy yang sudah seharusnya menjadi urusan Amr bin As yang seorang Quraisy juga gitu, tapi beliau berpikirnya orang-orang ini lari, kenapa? Dan larinya ke tempat dia gitu, maka dia berhak juga untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Amr bin As selaku utusan Quraisy itu menyahut, ya tuanku raja, harap tuanku ketahui bahwa sesungguhnya mereka itu telah keluar dari agama nenek moyang mereka. Mereka sudah mengikuti agama baru. Tadi kan kalau awalnya dia nggak ngomong-ngomong agama ya, dia cuma ngomong-ngomong apa sih tadi itu cuma mengatakan mereka tidak suka memuja dewa-dewa bangsa dan nenek moyang mereka gitu. Sekarang sudah langsung bicara secara lebih jelas gitu, bahwa mereka sudah keluar dari agama nenek moyang mereka dan mereka mengikuti agama baru, agama yang didatangkan oleh seorang pemuda yang telah menganggap dirinya menjadi pesuruh Tuhan. Nah sekarang dia menjelaskan dengan lebih jentre, lebih jelas ya, lebih jentre itu lebih jelas, lebih detail gitu. Agama yang didatangkan oleh seorang pemuda yang telah menganggap dirinya menjadi pesuruh Tuhan, padahal sesungguhnya ia adalah seorang pendusta belaka. Adapun orang-orang yang mengikuti kepadanya adalah kebanyakan orang-orang yang bodoh, sengsara, dan tidak seorang pun
dari pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka Quraisy yang mengikutinya. Oleh sebab itu, hamba mohon dengan hormat dan khidmat kepada Tuanku, sudi kiranya Tuanku nanti menyerahkan mereka kepada hamba. Kemudian hamba berdua inilah yang akan membawa mereka kembali pulang kepada para pembesar mereka. Ya Tuanku Raja, serahkan saja mereka kepada hamba berdua, karena hamba berdua inilah yang lebih tahu tentang kejahatan mereka masing-masing. Nih, Amr bin As udah melakukan rayuannya yang kedua yang pada saat ini lebih detail penjelasannya ya, dan lebih alasannya itu dia memperkuat alasan yang sebelumnya. Pada waktu itu seorang pendeta yang sedang menghadap raja berkata kepada Raja Habasyah, "Ya Tuanku Raja, hamba sangat setuju dengan permohonan tuan-tuan utusan Quraisy itu. Hamba mohon dengan segala hormat serta khidmat kepada Tuanku Raja, sudi apalah kiranya Tuanku nanti menyerahkan saja kepada utusan ini, karena para pembesar dan para ketua mereka itulah yang lebih mengetahui kejahatan, kesalahan dan keburukan mereka masing-masing. Hamba yakin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jahat, karena kalau mereka bukan orang jahat, tentu tidak akan melarikan diri ke daerah lain." Itu ya, orang yang sudah berhasil disogok nih sama Amr bin As gitu. Dia mengatakan intinya udahlah raja jangan ikut campur urusan mereka, biarin aja gitu. Demikianlah kata seorang pendeta Nasrani yang ada di istana pada pertemuan itu, dan rata-rata pada saat itu yang bahkan yang tidak bicara pun itu setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Nasrani ini. Di sini tidak diceritakan apakah pendetanya itu yang sama dengan yang tadi bicara, tapi kemungkinan sih berbeda ya, kemungkinan berbeda. Raja bertitah, "Tidak begitu, demi Allah, tidak ada sesuatu bangsa yang bernaung di bawah." Raja As-Soma ini mengutarakan alasannya, dia harus tetap ikut campur. Kenapa? "Demi Allah, tidak ada sesuatu bangsa yang bernaung di bawah pemerintahan kami, melainkan mereka itu mestilah kami selidiki benar-benar. Apakah mereka mempunyai kesalahan atau tidak? Oleh sebab itu, orang-orang yang kini sedang dicari oleh kedua utusan itu tidak akan kami serahkan begitu saja, atau kami usir begitu saja dari wilayah negeri kami. Melainkan mereka akan kami panggil menghadap kami, dan akan kami tanya apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkara mereka yang menyebabkan mereka melarikan diri ke sini. Kalaupun mereka nanti terbukti salah dan nyata-nyata melanggar kebenaran, tentu mereka kami serahkan dengan segera kepada kedua orang utusan ini. Kalau tidak demikian halnya, biarlah mereka itu tetap berlindung dan bernaung di bawah pemerintahan kami dengan aman dan sejahtera." Lalu Amr menghaturkan sembah dan berkata, "Ya Tuanku Raja, cobalah Tuanku saksikan nanti apabila mereka telah menghadap Tuanku. Mereka tidak tahu menghormat dengan menyembah kepada Tuanku sebagaimana adat istiadat yang telah berlaku pada bangsa Arab dan rakyat Tuanku jika menghadap seorang raja." Lalu baginda bertitah, "Ya, sekalipun demikian, namun kami harus mengetahui lebih dulu duduk perkaranya, bukan?" Nah, ini Amr itu pintar ya, dia udah menghasut duluan dan memberikan suntikan-suntikan pemahaman agar image para sahabat ini jatuh di hadapan Raja Najasyi. Dia mengatakan intinya gini ya, mereka Amr bin As ini kan cerdas orangnya, dia tahu bagaimana para sahabat itu bersikap kepada Rasulullah SAW, dan dia juga tahu betul bagaimana sikap kaum muslimin yang sudah masuk Islam jelas itu bersikap kepada para pembesar Quraisy gitu. Itu kan tidak ada hormatnya sama sekali gitu. Itu persepsi dari seorang Amr bin As gitu. Padahal kan kasusnya beda ya. Para sahabat itu tidak hormat kepada para pembesar Quraisy, ya mau hormat gimana, orang pembesar Quraisynya juga menyiksa mereka. Orang Quraisynya juga memaksa mereka untuk keluar dari agama yang
sudah mereka anut gitu, keluar dari agama Islam, tidak lagi menghormati Muhammad selain sebagai Muhammad itu sebagai seorang anaknya tokoh besar Abdul Muthalib gitu, ponakannya Abu Thalib gitu, hanya sekedar itu gitu. Kalau misalnya pada orang-orang yang pada pembesar-pembesar yang sopan, ya mereka juga akan sopan lagi kan, seperti misalnya kepada Abu Thalib gitu. Tapi kan persepsi Amr bin As yang pada waktu itu masih kafir, yang pada waktu itu belum masuk Islam, itu tidak begitu gitu. Pokoknya pada para pembesar-pembesar Quraisy saja mereka tidak lagi nurut gitu, apalagi pada Anda. Coba deh lihat nanti gitu, kata Amr bin As. Akhirnya ini sudah masuk judul baru ya, subjudul baru, yaitu kaum muslimin menghadap Raja Habasyah. Akhirnya pada suatu hari rombongan kaum muslimin yang diiringi oleh prajurit-prajurit menghadap raja di istana. Kemudian Raja Habasyah memanggil beberapa utusan, memanggil beberapa utusan dan pendeta-pendeta agama Nasrani. Dan mereka diharuskan membawa kitab suci mereka atau Injil. Raja Habasyah adalah seorang raja yang memeluk agama Nasrani dan termasuk orang yang mengerti dan mengetahui kitab suci agamanya dengan baik. Ribut-ribut ya di luar ya. Ada yang main-main pas di depan pagar rumah saya, jadinya mungkin teduh ya, ada di depan tuh ada pohon belimbing, jadinya ya enak buat nongkrong siang gitu, sambil nyuapin anak-anak. Setelah pendeta-pendeta yang dipanggil itu datang menghadap raja, kaum muslimin pun dipersilahkan masuk ke dalam istana. Sebelumnya, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah memberitahukan kepada kawan-kawannya kaum muslimin bahwa dialah yang akan menjadi juru bicara atau wakil dari kaum muslimin. Ja'far menambahkan bahwa ia telah mengatakan kepada raja apa-apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kaum muslimin berada di hadapan raja, mereka tidak menyembah atau bersembah jongkok kepada raja, ya sebagaimana kebiasaan kaum muslimin ya, bahwa tidak bersujud gitu kita itu kepada makhluk gitu. Sujud kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada Rasulullah SAW pun kita udah nggak boleh sujud. Sujud itu hanya kepada Allah. Setelah kaum muslimin melainkan berdiri dengan tegapnya sambil mengucapkan salam penghormatan secara Islam. Oleh karena itu kedua utusan Quraisy itu menghanturkan sembah kepada raja. Beda dengan perilakunya orang Quraisy. Beda dengan perilakunya orang Quraisy yang mereka ya menyembah aja sebagaimana orang lain menyembah raja. Coba lihat tingkah laku mereka. Ya Tuanku Raja, coba lihat tingkah laku mereka. Mereka tidak mempunyai kesopanan sedikit pun dan tidak tahu tata cara penghormatan kepada seorang raja seperti tuanku ini. Raja Habasyah tetap diam dan tak mengacuhkan kata-kata mereka sambil mengawasi kaum muslimin yang ada di hadapannya dan memperhatikan gerak-gerik mereka masing-masing. Jadi Amr bin As kembali menghasut dengan, ya ibaratnya kalau kata sekarang tuh lihat, betul kan apa kata saya gitu, bahwa mereka itu nggak ada hormat-hormatnya sama Anda gitu. Tapi Raja Habasyah, Raja As-Samah tidak menggubris perkataan Amr bin As gitu ya. Judul berikutnya percakapan Raja Habasyah dengan kaum muslimin. Dengan melalui juru bicara, Raja Habasyah mengemukakan beberapa pertanyaan kepada kaum muslimin. Kata beliau, mengapa kamu semua tidak bersujud kepada raja? Ini ada bahasa Arabnya sebetulnya. Malakum la tasjuduna lil malik. Ja'far selaku kepala rombongan menjawab dengan tegas, inna lanasjudu illallahi azza wa jalla. Bahwasanya kami tidak akan sujud melainkan kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Amr, utusan Quraisy, menghaturkan sembah kepada raja dan berkata, ya Tuanku Raja, tidakkah Tuanku melihat bahwa mereka itu begitu sombong dan mereka sama sekali tidak sudi menghormat kepada Tuanku Raja dengan cara yang berlaku. Lalu raja bertanya kepada kaum muslimin, ma mana'akum an tasjuduli?
wa tuhayyuni bitahiyatika allati uhayya biha. Apa yang menghalangi kamu jika kamu bersujud kepadaku dan kamu menyampaikan penghormatan kepadaku dengan penghormatan yang telah biasa dihormatkan orang kepadaku? Ja'far menjawab dengan tegas, wallahi inna lanasjudu illa lillah azza wa jalla. Demi Allah, kami tidak akan bersujud melainkan kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Dan siapa? Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mempertegas jawabannya kepada raja bahwa dia hanya, kaum muslimin lah ya, hanya menghormat kepada Allah azza wa jalla saja. Raja bertanya lagi, walima dzalik? Kenapa seperti itu? Lalu Ja'far menjawab dengan kalimat yang lumayan panjang. Karena bahwasanya Allah telah mengutus seorang utusan di antara kami, dan utusan itu memberi perintah kepada kami bahwa kami tidak diperkenankan bersujud melainkan kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Dan ia telah memberitakan kepada kami bahwa cara memberi penghormatan ahli surga itu sama. Maka kami memberi hormat kepada Tuhan dengan cara penghormatan yang telah berlaku di antara kami satu sama lain. Jadinya Ja'far itu menjelaskan bahwa penghormatan yang sudah dia lakukan itu justru penghormatan yang paling sopan dalam Islam. Justru itu adalah penghormatan ahli surga, kata beliau. Para ahli surga memberi hormat dengan cara seperti ini, bukan dengan cara kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada saat itu. Justru kami ini sedang menghormati Anda dengan penghormatan yang sangat tinggi, itulah kata Ja'far lah ya. Kemudian utusan Quraisy menghaturkan sembah lagi kepada Raja Habasyah dan berkata, ya tuanku Raja, sesungguhnya, tapi di sini tidak jelaskan ya utusan Quraisynya itu apakah ya Amr bin As atau Amroh. Amroh benar ya tadi, bentar. Ya, Amroh bin Walid, apakah yang bicara ini Amroh atau Amr gitu. Tapi salah satu dari mereka lah ya berkata, ya tuanku Raja, sesungguhnya mereka itu akan mengganggu keamanan negeri tuanku, karena mereka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka di kota Mekah selalu menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan di antara golongan dan bangsanya sendiri, disebabkan mereka tidak mau mengikuti agama nenek moyang mereka. Mereka menganut agama baru yang didatangkan oleh seorang muda, pendusta, lagi papa sengsara. Agama itu sama sekali belum pernah diketahui dan dipeluk oleh nenek moyang mereka. Di kota Makkah tidak ada orang yang menganut agama baru ini, melainkan orang-orang yang tidak mempunyai pikiran, orang-orang yang bodoh dan tolol, orang-orang yang papa sengsara dan budak belian. Hamba berdua diutus oleh pembesar-pembesar dan ketua-ketua mereka supaya menghadap kepada tuanku Raja untuk memohon kepada tuanku supaya mereka segera dikembalikan ke Makkah atau lekas-lekas diusir dari wilayah negeri tuanku yang aman dan sejahtera ini. Pembesar-pembesar dan ketua-ketua mereka ingin supaya negeri tuanku terus-menerus dalam keadaan aman dan sejahtera, sebagaimana yang sudah-sudah, dan jangan sampai timbul keonaran dan kerusuhan yang disebabkan oleh perbuatan mereka. Ya tuanku Raja, pembesar-pembesar dan ketua-ketua mereka telah mengetahui kejahatan mereka. Gitu. Amr bin As kemudian kembali menjelaskan apa yang sudah dia jelaskan sebelumnya, bahwa orang-orang ini telah menimbulkan keonaran. Intinya kami sudah terpecah belah, kami sudah dirusak oleh mereka gitu ya. Jangan sampai mereka melakukan hal yang sama di tempat tuanku dan merusak juga gitu, sama seperti kepada Quraisy. Ini versinya orang Quraisy ya, versi dari utusan Quraisy. Maka judul berikutnya, penjelasan Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Habasyah. Dengan adanya hasutan dari pihak utusan Quraisy itu, Raja Habasyah bertanya lagi kepada kaum muslimin. Jadi Amr bin As itu menghasut, tapi lagi-lagi ya kan orangnya ada di depan dia gitu ya. Raja Habasyah itu berpikir untuk ya sudah, minta penjelasan saja langsung, atau konfirmasi langsung, atau klarifikasi langsung dari orang yang bersangkutan, toh ada di depan dia gitu. Maka dia bertanya lagi kepada kaum muslimin, agama apa yang di dalamnya mencerai-beraikan persaudaraan kaummu, dan kenapa kamu tidak menganut agamaku?
dan tidak pula memeluk salah satu agama para raja. Karena kan tadi sudah dijelaskan sama Amr bin As ya, bahwa ini agama baru, kata Amr. Yang mereka sembah itu agama baru, bukan agama tuanku, bukan agama kami, juga bukan bukan agama negara-negara yang lain gitu ya. Nah, di sini kan siapa Raja Asomah, penguasa Habasyah itu belum tahu bahwa agama ini adalah agama baru yang sama dengan yang ada di kitab Injilnya. Kemudian ini ada penjelasan Ja'far tentang agama yang ia bawa. Ini kan karena sudah bertanya ya, Raja Asomahnya sudah bertanya, agama apa? Gitu. Nah, dijelaskanlah oleh Ja'far. Wahai tuanku, kami semula adalah golongan orang-orang dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai, gemar melakukan kejahatan, gemar memutus persaudaraan, jahat terhadap tetangga, yang kuat makan yang lemah, dan demikianlah keadaan kami hingga Allah membangkitkan kepada kami seorang utusan, sebagaimana telah dibangkitkan oleh Allah beberapa orang utusan kepada orang-orang sebelum kami. Utusan itu dan bangsa kami yang masing-masing mengetahui silsilah, kebenaran, kepercayaan, dan terpeliharanya dari semua perbuatan yang tidak senonoh. Ia berseru kepada kami supaya kami ingat kepada Allah yang Maha Tinggi, supaya kami mengesahkannya dan menyembah kepadanya, dan supaya kami melepaskan apa-apa yang disembah oleh orang-orang tua kami dahulu, sembahan yang selain darinya, yaitu yang terdiri atas batu, arca, dan sebagainya. Ia juga memerintahkan kepada kami supaya kami menyembah kepada Allah yang Maha Esa, dan memerintahkan pula kepada kami supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa. Ia juga memerintahkan kepada kami supaya kami berkata yang benar, menunaikan kepercayaan orang lain. Menunaikan kepercayaan orang lain maksudnya menjalankan amanah ya. Mengekalkan persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga, memelihara diri dari perbuatan yang merusakkan dan menumpahkan darah. Ia melarang kami dari semua perbuatan yang jelek dan dilarang memfitnah perempuan yang jujur kelakuannya. Oleh karena itu, kami lalu membenarkannya dan kami percaya kepadanya, serta kami selalu mengikuti apa-apa yang telah didatangkan atau dibawa olehnya. Sesudah itu mereka memaksa dan menganiaya serta menyempitkan kehidupan kami. Khususnya mereka senantiasa berdaya upaya memisahkan kami dari agama kami. Maka kami keluar atau pindah ke negeri Tuhan dan kami memilih dan bukan orang yang lain, serta kami ingin di bawah perlindungan Tuhan. Kami selalu mengharapkan bahwa kami jangan sampai teraniaya oleh seorang pun di hadapan Tuhan, wahai Tuanku Raja. Demikianlah penjelasan Ja'far tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW ketika menghadap Raja Habasyah, yang didengar dan diperhatikan oleh Raja. Jadi penjelasan panjang ini diperhatikan dengan sangat serius ya oleh Habasyah. Bukan intinya sih. Jadi ini bisa kita ambil hikmah ya untuk seseorang yang bertanya tentang Islam. Ini jawaban Ja'far ini kalau menurut saya ini paling indah gitu ya. Dia membandingkan, kan Amr bin As itu dia membandingkan orang-orang Islam sebelum masuk Islam dengan sesudahnya, bahwa sebelum masuk Islam kan mereka biasa-biasa aja gitu, dan setelah masuk Islam tuh yang masuk Islamnya juga orang-orang papa gitu, terus dia tidak, orang-orang papa tuh miskin lah ya, dari kalangan orang miskin, kemudian budak, pembesar orang-orang pintar nggak ada ikut ke situ gitu, orang-orang. Jadi ini adalah serangan yang dilakukan oleh Amr bin As, tuduhan-tuduhan, serangan-serangan untuk mendegradasi bukan hanya kepribadian para kaum muslimin, para itu udah jamak ya, kaum muslimin juga jamak jadi hiper, untuk mendegradasi kaum muslimin, bahwa orang-orang yang masuk Islam itu seperti itu gitu keadaannya. Dan ini adalah jawaban yang diberikan oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dan jawaban ini
sesuai banget dengan apa yang dituduhkan oleh Amr bin As. Jadi inilah yang seharusnya kita lakukan kalau sedang berdakwah kepada orang gitu ya. Orang membahasnya tentang apa, maka itulah yang dibahas gitu. Orang membahasnya tentang tentang A, maka A lah yang dibahas. Orang membahasnya tentang B, B lah yang dibahas gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far bin Abu Thalib ini. Dia menjawab perbandingan juga sama gitu, perbandingan antara mereka sebelum bertemu Islam dengan mereka sesudah bertemu Islam, menjawab tuduhan dari Amr bin As gitu. Dan ini memperjelas versi mereka gitu, perubahan versi mereka, bahwa sebelum masuk Islam mereka itu menyembah batu. Justru mereka yang meskipun tidak dikatakan ya, Ja'far ini mengatakan bahwa justru kami yang dulu yang bodoh itu gitu. Kami menyembah batu, kami menyembah kami makan bangkai, kami melakukan kebodohan-kebodohan gitu. Disebutkan oleh Ja'far itu berbagai kebodohan yang telah mereka lakukan. Mereka mutus persaudaraan, jahat kepada tetangga gitu, sebagaimana kejahiliahan yang ada gitu ya, yang menjamur di masyarakat Quraisy sebelum datang Islam. Dan oleh Ja'far diterangkan juga, yang datang kepada kami itu ini kan untuk menjawab dari ucapan Quraisy yang mengatakan bahwa yang datang kepada mereka itu adalah pendusta belaka gitu ya. Mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai pendusta. Lalu dijawab oleh Ja'far, yang datang kepada kami itu adalah utusan Allah yang pernah datang juga, pernah ada juga, pernah hadir juga pada masa sebelum Islam, orang-orang terdahulu sebelum kami. Dan ini kena banget kepada Najasyi, karena Najasyi itu kan beda dengan Quraisy. Quraisy itu agama yang tidak ada utusannya gitu, agama yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Sebenarnya ada, tapi Ismail, tapi kan sudah tidak disebut-sebut terus gitu. Agama Ismail dan Ibrahim itu sudah tidak disebut-sebut oleh orang Quraisy. Mereka hanya menyebut-nyebut tentang berhala. Kan tadi Amr bin As hanya menyebut tentang berhala, Tuhan kami gitu, Tuhannya banyak, Tuhan kami dan sebagainya gitu. Sementara Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu itu pas banget, beliau mengatakan, jadi kena banget gitu, menyentuh banget dengan sesuatu yang akrab di pemahaman, di otak seorang Najasyi gitu. Jadi utusan gitu kan, kalau di Quraisy itu utusan nggak kenal dong mereka gitu. Tapi kalau Raja Najasyi beda lagi. Raja Asomah ini, namanya Asomah kan ya, Asomah ini loh utusan, kok kayak kenal gitu, familiar. Kenapa? Karena Nabi, utusan, Rasul itu ada di dalam kitab Injil. Di Injil juga diceritakan tentang Rasul-Rasul terdahulu kan. Bahkan di Injil juga dikisahkan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Idris, dan seterusnya sampai ke Nabi Isa gitu, alaihi wassalam. Dia kenal, makanya dia merhatiin dengan sangat seksama. Loh kok saya kenal ya? Kok kata-kata itu nggak asing ya gitu. Lalu diceritakan oleh Ja'far bagaimana perbedaan karena adanya Rasulullah itu, wasilah dari Rasulullah itu, bagaimana kami sekarang. Kami ini menjadi seperti apa, itu jelaskan dengan sangat rinci, detail, dan pas banget untuk menjawab pertanyaan atau menjawab tuduhan dari siapa tadi teh, dari utusan Quraisy, utusan Mekah ya. Tapi tidak tahu nih yang kalimat yang terakhir itu apakah Amroh atau Amr yang mengatakannya. Ya intinya utusan Quraisy aja lah ya. Kemudian kita masuk ke judul berikutnya, subjudul berikutnya, yaitu Islamnya Raja Habasyah. Ini kan kalau tadi itu ucapan Ja'far itu kalau panah itu ibaratnya kena banget ke titik pusat si itunya gitu, si sasarannya gitu. Nah inilah kata-kata seorang Ja'far itu benar-benar kena di Raja Habasyah. Makanya percakapan ini pada akhirnya ditutup oleh Islamnya seorang Raja Habasyah.
Setelah Raja Habasyah mendengar dan memperhatikan penjelasan Ja'far yang demikian, ia bertanya lagi. Sudah mulai kepo kan? Raja Najasyi itu sudah mulai kepo. Hal indaka syai'un mimma ja'a bih? Apakah ada padamu sesuatu yang didatangkan oleh utusan itu? Nah, karena ngerti banget kan, Raja Najasyi itu tahu kalau Rasul itu biasanya datang bawa sesuatu gitu. Makanya ditanyakan, adakah gitu yang sesuatu yang diturunkan bersamaan dengan utusan itu? Ja'far menjawab dengan tegas, "Naam." Iya. Raja lalu tanya lagi, "Faqra alayya." Bacakan padaku. Ja'far lalu membaca beberapa ayat dan firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi SAW yang sudah dihafalnya dengan lancar. Ini ya pintarnya Ja'far tuh, itu ini orang kok pintar gitu. Dia tuh tahu dia diutus, dia itu tahu dia utusan Rasulullah untuk berdakwah kepada Raja Najasyi gitu. Jadi di otaknya itu udah dakwah gitu, bukan hanya mengkantor ucapan Amr bin As, ucapan Amrah bin Walid, bukan hanya itu tujuan besarnya. Dia tahu di otaknya dia, di kepalanya dia, tujuan dia menghadap Najasyi itu intinya berdakwah gitu. Padahal nggak ada yang ngasih tahu, tapi dia udah paham gitu, pemahaman dia udah selevel itu. Padahal masuk Islamnya itu kan, maksudnya Islam datang itu kan belum selama masa kita kan yang 1400 tahun gitu. Iya kan 1400 apa 1100 tahun. Tapi baru hitungan tahun yang tidak lebih dari hitungan jari gitu, tapi sudah sepaham ini. Makanya yang dibacakan oleh Ja'far bin Abu Thalib itu adalah surat ayat yang berkaitan banget dengan Raja Najasyi, yaitu surat apa? Surat Maryam ya. Surat Maryam itu kan menjelaskan. Ini surat ayat yang paling berkaitan erat dengan teman-teman kita orang Nasrani. Jadi nama-namanya saja, belum ke kisahnya, nama-namanya aja mereka udah kenal gitu. Saya bacakan artinya aja ya. Karena suratnya panjang banget gitu. Atau tidak perlu dibacakan lah ya, intinya ini mengisahkan tentang Maryam gitu kan, tentang Maryam yang didatangi oleh Nabi Zakaria, percakapan Maryam dengan Zakaria alaihi salam, kemudian doa Nabi Zakaria, lahirnya Yahya, sampai ke lahirnya Isa alaihi salam. Ini panjang banget kalau dibaca, 2 halaman. Dari surat Maryam ayat 1 sampai 36 gitu, yang dibacakan oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Tapi saya kagum juga ya dengan utusan Quraisy. Ini ada titik-titik kagumnya nih saya ke utusan Quraisy. Utusan Quraisy ketika Ja'far bicara, padahal panjang ya, dia itu membacakan, Ja'far bin Abu Thalib itu membacakan surat Maryam ayat 1 sampai ayat 36, dan surat ini bukan ayat-ayat pendek tapi ayat-ayat panjang. Ini kan kisah dari sejak Maryam itu diberikan buah-buahan gitu ya, dengan obrolan dengan Nabi Zakaria, sampai ke tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia apabila ini, sampai ke kisah Nabi Isa gitu. Itu kan panjang banget, tapi tidak diceritakan dalam sejarah. Di sejarah manapun ini tidak ada perselisihan pendapat. tidak dikisahkan adanya selaan dari utusan Quraisy. Mereka nggak nyela gitu. Saya membandingkan dengan orang-orang zaman sekarang yang suka nonton di kayak dialog gitu ya, saling menyela gitu ya, yang lain belum selesai bicara langsung disela gitu, atau yang lain masih bicara terus yang ini terus bicara lebih keras supaya orang-orang tidak mendengar apa yang lawan bicaranya katakan gitu ya. Dia enggak gitu, masih ada adabnya ya. Amr bin As dengan Amrah bin Walid, keren ya.
ikut mendengar aja gitu, ikut mendengar. Nanti setelah Ja'far selesai itu disela lagi gitu. Jadi entah karena memang ada di hadapan Raja Najasyi gitu, tapi kan ya tetap aja gitu dia masih punya rasa menghormati ya, ada rasa menghormati dengan lawan bicaranya, padahal musuhnya, padahal dia itu ya ingin ya musuhnya lah ya. Dan ya sama sekali tidak disela, didengarkan dengan baik juga oleh Raja Najasyi. Sesudah Raja Habasyah dan para pendeta yang ada di hadapannya mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Ja'far tadi, dengan tiba-tiba gak kerasa ini bercucuranlah air mata raja sehingga janggutnya basah. Demikian juga halnya dengan para pendeta yang ada di hadapannya, sama-sama mencucurkan air mata. Mereka serentak berkata, kalimat ini sesungguhnya berasal dari sumber yang menjadi asalnya kalimat Sayyidina Yasua al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam. Kemudian raja berkata, wallahi inna hadza walladhi jaa bihi Isa la yakhrujani min mishkatin wahidah. Demi Allah, sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Isa nyata kedua-duanya keluar dari satu jendela. Maksud keluar dari satu jendela, keluar dari sumber yang sama. Apa yang mengeluarkan kata-kata itu sama dengan yang dibawa oleh Isa gitu, keluar dari satu sumber yang sama. Selanjutnya, menurut riwayat, Raja Habasyah bersaksi yang dalam bahasa Arab sebagai berikut. Wa man habba bikum wa biman ji'tum min indihi wa ana ashhadu annahu Rasulullah wa annahu alladhi basyara bihi Isa walaula anna fihi minal muki la atainahu hatta uqabbila na'lahu. Berbahagialah kamu dan siapa-siapa yang datang bersertamu, dan aku mengakui bahwa sesungguhnya ia Rasulullah, maksudnya ia adalah Muhammad ya, Rasulullah SAW, dan bahwasanya ia telah diberitakan dengan kegembiraan oleh Nabi Isa. Jika aku tidak di dalam tugas kerajaan, tentu aku datang kepadanya sampai aku mencium terompahnya. Demikianlah secara singkat riwayat Islamnya Raja Habasyah yang dikenal dengan nama Najasyi atau Nejus. Ada juga mengatakan namanya adalah As-Somah ya. Yang mana saja, pokoknya yang dimaksud adalah orang itu. Mau kita berpendapat As-Somah, mau kita berpendapat namanya Najasyi, ya apapun itulah ya, pokoknya raja yang pada saat itu berkuasa di daerah Habasyah. Dan itulah kisah, sebetulnya kalau di riwayat, bukan riwayat sih, tapi di kisah-kisah yang lain disebutkan lebih panjang ya tentang nanti rayuan para pendeta gitu ya, bahwa akan kacau, akan bahaya kalau memang engkau masuk Islam wahai raja, terus engkau akan kami turunkan ya, dan engkau akan kami turunkan dan sebagainya, sehingga raja itu seolah-olah seperti murtad, padahal tidak gitu ya. Si raja itu mengatakan bahwa aku mempercayai apa yang ada di dalam dadaku gitu, yaitu sebetulnya tetap dengan keyakinan Islam gitu. Tapi di sini tidak disebutkan. Tetapi intinya inilah yang terjadi pada tahun 616 Masehi. Seharusnya sih di buku ini juga disebutkan ya, di kronologi sejarah tahun 616 Masehi, bahwa peristiwanya itu bukan hanya peristiwa tentang hijrah yang kedua, hijrah para sahabat ke Habasyah gelombang kedua, tetapi juga masuk Islamnya Raja Habasyah gitu. Itu peristiwa pertama yang terjadi
di kalangan kaum muslimin dari dunia Islam, yaitu tadi ya, hijrah gelombang kedua ke Habasyah atau ke Abyssinia. Ini perbedaan penulisan saja deh, dari perbedaan lafaz orang-orang berbeda negara gitu. Tempatnya sendiri sama gitu, Habasyah atau Abyssinia sama-sama saja. Kemudian ada 5 peristiwa lain yang terjadi di luar dunia Islam. Yaitu yang pertama adalah pengendalian penuh Al-Quds oleh warga Yahudi. Kemudian 3 peristiwa kedua, ketiga, keempat itu peristiwa yang dihasilkan oleh ekspedisi kaum Persia Sasania, atau kita pasti kenal dengan nama Kisra ya, Kisra II, dan ini nanti yang akan berhubungan dengan Rasulullah SAW di surat ya, surat Rasulullah SAW akan sampai ke raja ini. Jadi pada saat di Mekah terjadi peristiwa yang tadi itu, hijrah para sahabat gelombang kedua karena penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy di negara lain, di Palestina, itu terjadi pengendalian penuh Al-Quds. Kan Al-Quds sudah ada ya dari sejak sebelum Rasulullah lahir. Pengendalian penuh Al-Quds oleh warga Yahudi. Peristiwa kedua adalah rangkaian ekspedisi, ini masih nyambung ke tahun 615 Masehi, tahun sebelumnya. Rangkaian ekspedisi dari Raja Kisra Sasan, bukan rajanya sih, tapi ekspedisi kerajaan Sasan pada masa Raja Kisra II gitu. 3 rangkaian peristiwa ini adalah takluknya Mesir, kemudian takluknya Chalcedon ini di seberangnya Konstantinopel, itu berhasil dicaplok, dikuasai oleh Persia Sasan, dan yang ketiga adalah penghancuran kota Sardis di Asia Kecil. Termasuk juga sinagognya itu dihancurkan gitu. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi ya, juga dihancurkan. Ini yang terjadi di 2 ya, Al-Quds, kemudian Persia Sasan, dan yang peristiwa kelima itu Konsili Toledo gitu. Ini akan saya kisahkan mungkin di video berikutnya ya. Jadi yang sekarang sudah dulu karena sudah lumayan panjang live hari ini tentang peristiwa hijrah para sahabat Rasulullah ke Habasyah gelombang kedua, sekaligus masuk Islamnya Raja Asomah gitu. Nanti peristiwa yang dari luar Islamnya mungkin akan dijelaskan di video berikutnya, nggak tahu kapan. Mudah-mudahan bisa jam segini juga pada zuhur ya, besok kita lihat-lihat aja nanti. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.